Kemiskinan Afrika dan penjajahan Indonesia saat ini. Tamu terlihat baik, penghancur Nusantara, Indonesia. Kawan kalah. Konten ini hanya untuk orang yang mencintai negerinya dan mempunyai nalar yang baik, bukan orang yang mengaku memiliki nalar baik. Mari kita mulai. Tahukah kalian kenapa Afrika miskin? Oh iya, tidak semua Afrika, tapi sebagian besar. Kemiskinan yang melanda Afrika disebabkan karena 4 gerbangnya terbuka. Disebut gerbang oleh para peneliti karena bisa terbuka dan tertutup. Dalam kasus kemiskinan Afrika ini, keempat gerbang terbuka itu adalah keanekaragaman budaya, kekayaan alam, penggundulan hutan, dan cara berpikir yang salah. Mari kita lihat beberapa contoh. Anda boleh menelusuri di Google Raja Oba Ewuare yang sebenarnya telah meramalkan bahwa kotanya akan hancur, dan benar. Bahkan dia terbakar bersama kotanya. Siapa pelakunya? Penjajah. Lalu kenapa setelah ramalan datang, dia tidak memproteksi dirinya? Sederhana. Hanya karena moral kearifan lokal yang ia percaya, bahwa tidak boleh membuat setiap tamu atau pendatang menderita, apalagi membunuhnya. Dia harus dimaafkan atas setiap kesalahannya, dan berikan dia waktu untuk memahami tanah airmu. Kejadian di atas juga dialami oleh Raja Pie. Lalu tiba-tiba kita melihat lahirnya sebuah statement rasis bahwa orang kulit hitam atau Afrika buas seperti binatang. Afrika seperti kehilangan jiwa, tapi apakah benar begitu? Atau hanya menjadi akibat dan rasa marah mereka atas kejadian yang terjadi di atas? Lalu pertanyaannya, siapa yang membuat negeri-negeri di benua itu sengsara? Jawabannya hanya Arab dan Eropa. Dalam kepentingan mereka akan budak dan emas. Tapi seperti biasa, tentu ini akan ditutupi dan diputarbalikkan. Nah, gimana? Hampir mirip-mirip dengan negeri ini, bukan? Kita juga memiliki sumber daya yang gak usah ditanya banyaknya. Lihat juga fakta betapa susahnya keanekaragaman budaya kita bersatu dan selalu menjadi objek adu domba. Ingat dengan kata Swarnadwipa yang artinya the land of gold atau tanah emas. Artinya emas di negeri ini terlalu melimpah dan banyak. Saking banyaknya, bahkan emas menjadi lebih murah daripada perak. Lalu, bukannya kita juga mengekspor para pekerja ke luar negeri, dan bahkan dicoba berikan brand positif sebagai pahlawan devisa. Segitu kurangnya negeri ini, atau ada yang salah? Entahlah. Belum lagi dengan penghancuran jati diri kita melalui doktrin dan dogma-dogma baru. Entah kenapa semua kebudayaan kita menjadi sesuatu yang terlarang, dibubarkan dengan paksa. Semakin ditekan dan dicitrakan sebagai sesuatu yang kuno dan salah. Sistem penghancuran terstruktur ini mulai dilanjutkan dari generasi ke generasi sekarang, di mana bullying selalu terjadi pada kaum minoritas di sekolah dasar. Kita bukan hanya bicara penghancuran jati diri, tapi juga pembodohan massal. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara menyadarkan manusia di negeri ini. Belum lagi kita bicara bagaimana penggundulan hutan terjadi di negeri ini. Kalian tinggal browsing dan lihat siapa orangnya. Maka kalian akan tahu dia siapa dan dari kelompok mana. Jadi, hebatnya para penjajah ini adalah mereka bisa menjajah tanpa kita merasa terjajah, dan mereka sudah melakukan itu berabad-abad lamanya. Kita terjebak dan tidak mau melawan para penjajahnya. Kita tenggelam dalam mimpi dan janji-janji indah para penjajah. Kita harus akui, sampai hari ini landas pijak jati diri kita adalah sejarah dan kebudayaan negeri ini. Semua cerita yang ada hari ini terjadi karena adanya masa lalu. Ratusan candi yang terlihat dan yang masih terkubur tersebar di tanah Jawa hingga hari ini tidak pernah dituliskan atau disebutkan sebagai peradaban bangsa Jawa. Para peneliti modern selalu menyebutkan sebagai peradaban Hindu atau kebudayaan masa Hindu-Buddha dan seterusnya. Secara politis strategis, tentu saja hubungan emosional antara generasi bangsa Jawa zaman sekarang dengan para leluhur bangsa Jawa masa lalu terputus, apalagi menyangkut perihal keagamaan. Padahal, soal candi-candi itu sama sekali tidak ada urusan keagamaan. Bahwa unsur keagamaan memang ada di dalamnya, itu benar. Namun, candi adalah hasil karya cipta manusia. Tentu saja bukan berarti Hindu atau Buddha itu salah, tetapi peradaban dan kebudayaan itu hasil daya cipta suatu bangsa. Jadi masalahnya adalah unsur keunggulan manusia Jawa atau bangsa Jawa kenapa tidak pernah dimunculkan? Ada apa? Bangsa Jawa semakin hilang semangat dan rasa percaya dirinya ketika para peneliti modern menyebutkan bahwa candi-candi itu dibuat oleh bangsa asing, khususnya India. Celakanya lagi, berita itu ditelan mentah-mentah oleh bangsa Jawa.
Mustahil candi-candi yang tersebar dan dibangun berbeda zaman itu dibuat oleh bangsa asing. 99% seluruh candi yang tersebar di tanah Jawa adalah hasil kehebatan dan kecerdasan manusia bangsa Jawa, bukan bangsa asing. Emangnya Pulau Jawa nganggur? Bangsa Jawa adalah bangsa yang lahir dan hidup di Pulau Jawa, dari ujung timur hingga ujung barat. Bangsa Jawa adalah bangsa yang terakhir tumbang oleh gempuran musuhku Nusantara. Dahulu, kita adalah penguasa Asia. Kita adalah negeri matahari. Ajaran kita dicetak mulai dari manuskrip Tiongkok hingga Nepal. Lalu sekarang, kita belum terlambat. Semua masih bisa kita perbaiki. Mari kembalikan kejayaan negeri matahari.